طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وذكر بالقرآن من يخاف وعيد وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقه في الدين صدق الله وصدق رسوله. Mukarramun, para asatidz, para sepuh, para tokoh masyarakat, seluruh pengurus Masjid Al-Mujahidin yang saya muliakan, saya hormati, bapak-bapak jamaah sholat subuh, jamaah Masjid Al-Mujahidin yang semoga kita semua senantiasa mendapatkan barokah, mendapatkan rahmah, mendapatkan maghfirah serta ridho Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat bersama baginda syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, malam ini kita akan melanjutkan pelajaran di dalam kitab Risalatul Mu'awanah. Sebenarnya pembahasan intinya di dalam kitab ini sudah khatam ya. Dari sejak setelah Covid itu kita terakhir kemarin bab cinta Allah sampai cinta Rasulullah. Kemudian pengarang kitab ini menambah satu pasal tentang wasiat-wasiat ilahiyah. Untuk menutup kitabnya ini masih ada 1,5 lembar lagi yang seolah menjadi kesimpulan dari pembahasan isi kitab dari awal sampai akhir. Jadi ini pasal terakhir merupakan wasiat-wasiat ilahiyah yang kalau saya lihat ini isinya adalah hadis-hadis qudsi ya. Hadis-hadis qudsi, yakni hadis merupakan sabda Rasulullah yang menirukan atau yang mengutip dari firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau saya lihat hadis qudsi ini sama dengan isi dari suhuf para nabi dahulu. Suhuf Musa, suhuf Nabi Ibrahim, nah, itu persis seperti redaksi di dalam hadis qudsi. Baik, mari kita luruskan niat kita. Nawaitu ma nawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan niatkan taklim kita sebagaimana niat taklimnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nawaitu ma nawas salafus salih. Dan niatkan taklim kita sebagaimana taklim sebagaimana niat taklimnya para ulama-ulama saleh terdahulu. Qul innal fadla bi yadillahi yu'tihi man yasha wallahu wasi'un alim. Yakhtassu bi rahmatihi man yasha wallahu dzul fadlil 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Faslun fi wasaya ilahiyah waradat ya ahbarun qudsiyah wa atharun sahihah marwiyatun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih. Ini adalah satu fasal tentang wasiat-wasiat ilahiyah, wasiat-wasiat dari Allah yang datang dari kabar-kabar yang suci, yang merupakan asar-asar yang sahih yang diriwayatkan
oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Tuhannya, fima yarwihi an rabbih, yang diriwayatkan langsung dari Rasulullah dari Tuhannya, an rabbih. Inilah yang disebut dengan hadis qudsi. Allah berfirman, qala Allahu ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Kata Allah, wahai hamba-hambaku, aku haramkan kezaliman terhadap diriku sendiri dan aku jadikan kezaliman itu haram di antara kalian. Fala tadzalamu, maka janganlah kalian saling menzalimi. Ya, kita langsung mendengar dari perkataan Allah. Kalau di Al-Quran itu kan firman Allah itu kebanyakan nada-nada semacam sastra gitu Pak. Tapi kalau hadis qudsi ini seakan-akan langsung kayak seorang bapak memberikan nasihat kepada anaknya gitu. Kalau di hadis qudsi ini secara redaksi dan nadanya, wahai hamba-hambaku, aku haramkan kezaliman itu terhadap diriku, maka aku menjadikan kezaliman itu haram di antara kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi. Ini kaitannya dengan hablum minan nas. Allah berpesan kepada kita bahwa kezaliman itu haram bagi kita di antara kita, sebagaimana kezaliman itu telah Allah haramkan terhadap dirinya. Allah itu maha adil. Allah itu tidak zalim. Allah itu tidak menganiaya hambanya sedikit pun. Allah saja tidak merasa berhak untuk menzalimi hambanya. Allah saja merasa wajib adil terhadap hamba-hambanya. Bagaimana mungkin kita sesama hamba bisa menyelisihi Allah atau bahkan mengalahkan Allah? Allah tidak mau menzalimi hambanya. Bagaimana mungkin kita sesama hamba menzalimi diri kita? Bagaimana mungkin sesama hamba menzalimi diri kita? Jadi pesan Allah ini sangat menyentuh, karena kezaliman yang dilarang buat kita itu dinisbahkan kepada dirinya yang menciptakan kita, yang sebenarnya sebagai penciptanya berhak saja untuk menzalimi hamba-hambanya, terserah dia mau diapain. Tapi Allah tidak seperti itu. Allah katakan, telah aku haramkan kezaliman itu terhadap diriku sendiri. Haram hukumnya, berarti tidak pernah Allah menzalimi hambanya. Allah inginkan kepada kita hambanya mengharamkan juga menzalimi saudaranya, menzalimi sahabat dan teman-temannya, menzalimi keluarganya, dan seterusnya dan seterusnya. Zalim itu adalah dari sebalikan dari adil. Orang yang diperlakukan adil selalu merasa puas, merasa tenang, merasa nyaman, merasa dihargai, merasa ditempatkan pada tempatnya. Tapi sebaliknya, kalau seseorang diperlakukan zalim, dia pasti merasa marah, dia pasti merasa tidak dihargai, merasa tidak ditempatkan pada tempatnya, bahkan merasa disakiti. Merasa disakiti karena zalim itu sesuatu yang tidak lurus, yang tidak seimbang. Pasti di situ
ada kejanggalan, ada kekurangan atau kelebihan yang membuat seseorang merasa terzalimi. Inilah pesan Allah kepada kita, janganlah kalian saling menzalimi di antara kalian, sebagaimana kezaliman itu telah aku haramkan terhadap diriku. Ya ibadi kullukum zalim illa man hadaituh. Wahai hamba-hambaku, setiap kalian itu adalah sesat kecuali orang yang telah aku berikan hidayah. Nah, ini bab tauhid Pak yang kita bahas selama ini, bahwa segala sesuatu itu adalah datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kemarin kita bahas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah ya Allah kami menyembah, hanya kepadamu lah ya Allah kami mohon pertolongan. Karena memang hanya Allah lah yang menolong kita. Termasuk kita berada dalam hidayah itu semata-mata pilihan dan pertolongan Allah. Sampai Rasulullah pun disebutkan dalam Al-Quran, wa wajadaka dhallam fahada. Bukankah dulu kau dapatkan dirimu itu adalah dhallan? Dhallan itu bahasa aslinya itu ya sesat, ya, bahasa aslinya. Tapi para ulama ahli tafsir mencoba untuk tidak mengatakan kepada bahasa aslinya, sampai dicontohkan sebagaimana kesesatan, misalnya Rasulullah sesat di perjalanan seperti itu ya, di Gua Hira itu di kota Mekah ya. Nah, maka sangat hati-hati ketika kita membahas kata sesat ini. Tapi yang jelas, bukankah dulu engkau sesat, fahada, kemudian aku berikan petunjuk. Sesat di sini adalah belum Islam, ya, belum ketemu Islam, kemudian aku beri Islam. Belum ada iman secara Islami, kemudian aku berikan iman secara Islami. Nah, apalagi kita, kata Allah, kullukum dhalim illa man hadaituhu. Setiap kalian itu sesat kecuali orang yang telah aku berikan petunjuk. Di sini kita harus merasakan, saat ini kita berada dalam petunjuk, sebenarnya bukan usaha kita. Allah berfirman, wa ma kana li nafsin an tu'mina illa biidznillah. Tak seorang pun yang beriman kecuali atas izin Allah. Wa ma kana li nafsin an tu'mina illa biidznillah. Tak seorang pun yang mendapatkan keimanan kecuali atas izin Allah. Tak seorang pun mendapatkan hidayah kecuali atas pilihan Allah dan izin Allah. Maka di sini kita harus merasa bertauhid bahwa jangankan hidayah, ya, hidup ini pun semuanya adalah atas kehendak Allah dan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena seperti itu, fastashhiduni, minta petunjuklah kepadaku, minta petunjuklah kepadaku. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi dipraktekkan oleh kita setiap hari, minta petunjuk kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Maksudnya adalah tetapkan hamba di dalam hidayah ini. Karena ada orang yang sudah mendapatkan hidayah tapi tergoda oleh agama lain, dia bisa murtad. Ya, ya, bisa murtad. Karena penemuan pikirannya merasa lebih sosial misalnya kan. Merasa lebih menghargai, merasa kalau agama itu bukan malah perdamaian, malah pertengkaran, gitu kan. Bukanlah membuat ketenangan tapi membuat ribut.
Akhirnya dia menemukan sesuatu yang lain yang menurut dia lebih aman, lebih mendamaikan. Seperti mungkin sekarang yang diisukan kepada dahlan iskan ya, walaupun kita tidak tahu kebenarannya ya Pak ya. Tapi bisa saja orang lain seperti itu. Makanya kita selalu minta kepada Allah ihdinas siratal mustaqim. Supaya apa? Supaya hidayah ini Allah pegang, Allah kuatkan sampai kita bertemu Allah gitu. Jangan sampai kemudian hilang sebelum ketemu Allah. Ini bahaya. Maka Allah mengajarkan doa kepada kita, Rabbana hablana, gimana? Rabbana yang saya baca tadi Pak, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min ladunka rahmatan. Gimana itu tadi Pak? Rabbana hab lana ba'da id hadaitana, gimana itu? Innaka antal wahhab. Ya. Ya Allah, berikan, gimana sih Pak? Rabbana hablana, itu doa rutin saya itu Pak. Ya. Wah, gimana? Wahab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya. Ya Allah, aduh lupa banget ya doa itu. Istilahnya wahab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab, berikan kami kasih sayang, rahmatmu, karena Engkau lah Maha pemberi rahmat. Ya. Rabbana la tuzigh qulubana, masyaallah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana. Ya Allah, jangan Kau bengkokkan hati kami ba'da id hadaitana, setelah Engkau berikan kami petunjuk. Ini doa wajib saya itu Pak ya. Jadi saya kalau doa setelah sholat itu nggak panjang-panjang. Pertama, doa yang pertama kali ada di dunia, doanya Nabi Adam. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kita ngaku dosa, kita bertaubat kepada Allah, kita ini mendosa, maka minta ampun kepada Allah. Seandainya kita tidak diampuni oleh Allah, maka kita termasuk orang-orang yang merugi. Setelah itu baru Rabbana la tuzigh qulubana. Ya Allah, jangan Kau bengkokkan hati ini setelah Engkau berikan petunjuk. Wahab lana min ladunka rahmah, berikan hamba kasih sayangmu, innaka antal wahhab, karena Engkau Maha Pemberi. Ini di dalam kitabnya Syekh Qurtubi disebutkan, disuruh dijadikan satu amalan karena kita takut ya, di masa-masa akhir kita ini hati kita Allah bengkokkan ya, tertarik dengan sesuatu yang mungkin secara akal lebih meyakinkan ya Pak ya. Akhirnya apa? Akhirnya murtad. Maka kita minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalan-Mu yang lurus ya Allah. Fastashhiduni, maka minta petunjuklah, minta hidayah kepadaku, ahdikum, aku akan berikan hidayah kepadamu. Ya ibadi kullukum ja'i illa man at'amtuhu. Wahai hambaku, setiap kalian itu orang-orang yang lapar kecuali orang-orang yang telah aku berikan makan. Bapak dikasih makan siapa? Bisa makan sendiri apa dikasih makan Allah? Ya baik. Setiap kalian itu lapar, orang-orang yang lapar kecuali orang-orang yang telah aku berikan makan. Ini tauhid Pak, ya kan? Allah mengajarkan kepada kita,
Bahkan setelah kita makan membaca alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Ya Allah, segala puji bagimu ya Allah yang telah memberikan aku makan dan telah memberikan aku minum dan telah menjadikan kami sebagai seorang muslim. Nah, jadi doa-doa sunnah itu doa-doa tauhid semua, Pak. Ya. Kita menafikan kesadaran kita. Betul, Pak? Ya. Kesadaran kita yang cari makan. Kita belum pernah merasa langsung dikasih makan Allah. Ini hebatnya penciptaan. Ya, Pak, ya. Hebatnya penciptaan Allah, kesempurnaan penciptaan Allah. Allah langsung ngasih makan kepada kita, tapi kita tidak merasakan. Hebatnya penciptaan. Kita ini kan ibarat ciptaan Allah, dibikin sedemikian rupa oleh Allah, didesain sedemikian rupa oleh Allah. Ya, termasuk perasaan kita, ini Allah yang mendesainnya. Karena kita ini di dunia datang untuk diuji, maka semua sesuatu didesain seolah-olah terputus dengan yang mendesainnya. Ya, Pak, ya? Nah, perasaan kita ini terputus dengan yang mendesainnya. Allah memang memberikan desain seperti itu. Cuma agama mengajarkan, Al-Quran, wahyu mengajarkan bahwa kita itu tersambung dengan penciptanya. Sampai makan pun kita tidak bisa makan sendiri kecuali atas pemberian Allah. Ya, kullukum ja'i, setiap kalian itu orang-orang yang lapar, illa man at'amtuhu, kecuali orang-orang yang telah aku berikan makan. Perasaan kita makan sendiri, kita nyari sendiri. Tapi kata Allah, aku yang ngasih makan. Yang benar siapa kira-kira, Pak? Perasaan kita apa firman Allah? Kan gitu. Yang benar adalah firman Allah. Maka kata Allah, dunia ini tipuan, kalian lagi ditipu. Ya kan? Supaya apa? Supaya tahu mana yang imannya kuat dan mana yang imannya tidak kuat. Alladzina yu'minuna bil ghaib, orang yang beriman kepada yang ghaib. Termasuk Allah ngasih makan kepada kita itu kan seolah-olah ghaib, padahal hakikatnya seperti itu. Paham ya? Nah, padahal hakikatnya seperti itu. Nah, inilah tauhid. Fastad'imuni, maka mintalah makan kepadaku, at'imkum, maka aku akan memberikan makan kepada kalian. Ya ibadi kullukum 'arin illa man kasaituhu, wahai hamba-hambaku, setiap kalian itu telanjang kecuali yang telah aku berikan pakaian. Bapak beli pakaian, apa Allah yang ngasih pakaian? Perasaan kita yang berusaha mendapatkan pakaian. Tapi kata Allah, setiap kalian itu telanjang kecuali orang yang telah aku berikan pakaian. Ya. Maka fastaksuni aksakum, maka minta pakaianlah kepadaku dan aku akan berikan pakaian kepada kalian. Nah, bagaimana ini kaitannya? Ya kan? Ada satu hadis qudsi juga, kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kalian mencari aku, gitu kan, kalau kalian mencari aku, carilah aku di antara orang-orang yang papah, di antara orang-orang yang miskin. Kalau engkau berikan makan kepada mereka, kalau engkau berikan santunan kepada mereka, berarti engkau telah menemukan aku di sana. Ya, berarti engkau telah menemukan aku di sana. Nah, jadi ini akhirnya berkaitan, ya Pak ya, akhirnya berkaitan. Jadi ada perintah Allah untuk menemukan aku
Ya kan? Kau santunilah orang-orang miskin. Kau akan temukan aku di sana. Ya kan? Kau akan temukan. Jadi akan tersambung. Itu kan sistem. Secara agama dikasih sistem oleh Allah Subhanahu wa taala supaya apa? Supaya semua yang telah ditakdirkan oleh Allah bahwa Allah ngasih makan kepada seseorang itu berjalan dengan semestinya. Ya kan? Kenapa? Karena antara hukum alam sunnatullah dengan hukum wahyu dengan apa namanya firman Allah qaulullah itu ada kaitannya. Ini kembali juga kepada urusan tauhid supaya kita menafikan semua yang kita usahakan bahwa semua terjadi atas izin Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Nah, keyakinan seperti inilah nanti yang mampu bisa menjawab pertanyaan mungkar dan nakir, ya. Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Bahkan dengan sendirinya kalau kita sudah punya keyakinan seperti itu, Allahu Rabbi. Tapi kalau kita masih merasa kita yang nyari makan dan kita yang bisa makan sendiri, kita yang beli pakaian, kita berpakaian sendiri, akhirnya begitu ditanya siapa Tuhanmu, gak bisa menjawab, ya. Kenapa? Karena di hati kita banyak Tuhan-Tuhan yang lain di dunia. Yang ngasih pakaian kita, ya, yang ngasih makan saudara kita, majikan kita. Terlalu banyak Tuhan. Ketika ditanya man rabbuka nggak bisa jawab. Kenapa? Karena di hatinya tidak ada tauhid. Ya kan? Di hatinya tidak ada tauhid. Maka Allah selalu mengajarkan baik dalam Al-Qur'an maupun di Sunnah mengajarkan tentang tauhid, bahwa segala sesuatunya datang dari Allah dan Tuhannya hanya Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innakum takhti'una bil-lail wan nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian itu selalu berbuat salah baik siang maupun malam, sedangkan aku adalah pengampun dzunub, aku pemberikan ampunan kepada dosa-dosa semuanya, maka minta ampunlah kepadaku, aghfir lakum, maka aku akan mengampuni kalian. Ternyata Allah Subhanahu wa taala mendesain kita ini sebagai makhluk yang selalu berdosa. Kata Allah, sesungguhnya kalian wahai hamba-hambaku selalu berada dalam kesalahan baik siang maupun malam, dan aku Allah Maha Pengampun, maka minta ampunlah kepadaku. Bapak kira-kira malam tadi tidak berdosa nggak Pak? Malam tadi. Kalau kemarin siang itu tidak berdosa. Setiap kita itu pasti selalu berdosa. Ini kata Allah. Ya. Innakum takhti'una bil-laili wan nahar wa ana aghfiru lakum. Sebab ada di dalam hadis riwayat Muslim, Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini juga dalam hadis qudsi, wahai hamba-hambaku, innakum tatnibun, kalian itu adalah orang-orang yang pendosa. Ya, seandainya kalian tidak berdosa, ya, laja'a biqaumin tatnibun, maka gimana? Ladhahaballahu ta'ala, Allah akan melenyapkan kalian. Seandainya kalian laula 4.000, seandainya kalian tidak berdosa, ya, maka ladhahaballahu ta'ala bikum, maka Allah akan melenyapkan kalian. Walaja'a biqaumin tadnibun, maka kemudian aku ciptakan lagi seorang hamba-hamba yang berdosa.
Fastaghfirunallah, kemudian mereka minta ampun kepada Allah. Fa'aghfir lahum, kemudian aku memberikan ampun kepadanya. Ini hadis sahih. Ya Pak ya. Seandainya kalian tidak berdosa, maka Allah akan lenyapkan kalian. Kemudian Allah akan datangkan lagi, ciptakan lagi makhluk manusia yang berdosa. Kemudian mereka minta ampun, aku ampuni mereka. Kata ulama, inilah manfaatnya Allah memiliki sifat Al-Ghafur, Al-Afu, At-Tawwab. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penerima Taubat, Al-Afu, Allah Maha Memaafkan. Kalau Allah tidak menciptakan manusia yang memang didesain untuk berdosa, nganggur sifat Allah, nganggur nama Allah Pengampun, Pemaaf, penerima taubat. Paham ya? Allah memang memiliki sifat dan nama itu. Maka Allah ciptakan manusia ini yang harus berdosa. Kalau tidak tersambung, tidak berfungsi itu nama dan sifat Allah. Maka dalam hadis sahih tadi dikatakan, seandainya kalian tidak berdosa, maka Allah akan lenyapkan kalian dan kalian akan digantikan dengan manusia-manusia yang lain atau makhluk yang lain yang berdosa. Kemudian mereka minta ampun kepada aku, kata Allah, dan aku ampuni. Makanya orang bertakwa itu tadi dikatakan dalam ayat yang saya baca, mereka adalah orang-orang yang yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Orang yang menginfakkan hartanya baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah. Baik dalam keadaan punya maupun tidak punya. Kita berinfak bukan hanya karena punya, bukan. Orang bertakwa itu berinfak baik punya maupun tidak punya. Ya kalau tidak punya masa tidak ada 1000, bukan gitu Pak. Nah, selipinlah 1000. Itu tanda orang bertakwa. Fisarra'i wad dharra, tetap berinfak. Wal kadhiminal ghaid, dan orang-orang yang bisa menahan amarah. Marah nih bisa ditahan gitu. Itu orang bertakwa. Wal kadhiminal ghaid wal 'afina 'anil nas, dan bisa memaafkan kepada orang lain. Susah Pak memaafkan ini kalau sudah terluka. Benar ya? Nah, tapi kalau Rasulullah terluka seperti apapun dia maafkan. Karena apa? Karena hatinya luas. Kalau kita kalau sudah tersinggung luka, repot memaafkannya. Tapi kalau dia bertakwa, dia lebih kepada mencari pengampunan dan ketakwaan dari Allah kepada Allah. Sehingga dia wal 'afina 'anil nas, dan dia akan memaafkan sesama. Ternyata di dalam ilmu psikologi, memaafkan itu jadi penyembuhan. Ya kan? Banyak orang sakit bertahun-tahun begitu diperiksa, oh ini ada dendam, gitu kan? Nah, kayak Ustadz siapa? Danu ya. Itu banyak jadi diabetes lah, macam-macam itu Pak. Karena ujung-ujungnya tidak bisa memaafkan. Nah, jadi kesembuhan ternyata itu kalau kita memaafkan. Jadi orang bertakwa itu sehat sebenarnya Pak. Kenapa? Karena orang bertakwa itu bisa memaafkan, melepaskan dendam, melepaskan marah di dalam hati. Nah kalau itu terjadi, maka semuanya bakal lancar ya, dengan cara memaafkan. Wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah Maha menyintai orang-orang yang berbuat baik. Nah, tidak sampai di situ ternyata orang bertakwa itu. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah. Dan orang bertakwa selanjutnya itu cara-caranya, ciri-cirinya adalah walladzina idza fa'alu fahishatan, dan orang-orang apabila melakukan dosa, berbuat keji, au dzalamu anfusahum, atau mendolimi dirinya sendiri, bermaksiat, itu dolim terhadap diri sendiri, durhaka kepada Allah. Dzakarullah, dia langsung ingat Allah. Itu orang bertakwa. Dzakarullah,
Wa may yaghfiru dzunuba illallah. Siapa yang akan mengampun dosa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Walladzina idza fa'alu fasyatan aw dzalamu dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim, mereka kemudian minta ampun kepada Allah atas dosa-dosanya. Itu orang bertakwa. Jadi tidak mungkin Pak kita ini bersih hatinya kayak malaikat, nggak mungkin. Kita ini manusia yang memang didesain seperti itu. Tandanya kalau kita bertakwa, ketika kita berdosa langsung ingat, ya Allah, astagfirullah. Ya Pak ya. Nah, nonton HP, kita udah jaga Pak, scrollnya tuh, ya kan? Pasti ketemu juga kan? Astagfirullah. Benar nggak Pak? Langsung ingat. Kalau nggak bertakwa, tenggelam di situ, Pak. Kalau nggak bertakwa, tenggelam di situ. Nah, kalau bertakwa, astagfirullah, ingat Allah. Ya, dilihat sebentar, kemudian ingat Allah. Wa illadzina idza fa'alu fakhishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Maka kemudian mereka minta ampun kepada Allah atas dosa. Wa may yaghfiru dzunuba illallah walam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Cuman orang bertakwa itu dia tidak terus-menerusan melakukan dosa itu selama sementara dia sadar. Jadi begini Pak, orang bertakwa itu sudah berjanji tidak mau mengulang lagi. Ya kan? Pokoknya mulai sekarang Pak enggak lagi sudah. Tapi jatuh lagi. Astagfirullah, taubat lagi. Janji lagi. Jatuh lagi, istighfar lagi. Nah, yang tidak boleh itu dia sudah yakin untuk mengulang. Nanti saya ulang lagi. Nanti saya ulang lagi. Maka tidak perlu ragu Pak. Pokoknya yakin saja sudah. Saya tidak mengulang lagi. Nah, ketika kemudian dia mengulang lagi, ya istighfar lagi. Jangan sampai wah, nggak mau istighfar, takut nanti ngulang lagi. Tidak begitu Pak konsepnya, kata Imam Ghazali. Kalau mati besok gimana? Kalau mati setelah itu gimana? Masa langsung istighfar dan taubat. Nah, itu adalah tanda orang bertakwa. Maka dalam sebuah hadis dikatakan, barang siapa yang membaca astaghfirullah hal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, maka orang itu akan diampuni semua dosa-dosanya walaupun telah pernah lari dari peperangan. Lari peperangan itu kan dosa besar. Dosa besar. Jadi kalau Bapak baca astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, maka Allah akan mengampuni semua dosa-dosanya walaupun dia pernah lari dari peperangan. Wa infarru minaz zahfi. Ya. Atau Bapak pilih namanya Sayyidul Istighfar. Apa Pak ya? Sayyidul Istighfar, kata Rasulullah, ayyaqul al-'abdu Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa 'adika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Enggak usah ditulis Bapak, tulis di YouTube saja Sayyidul Istighfar. Tinggal diulang-ulang, keluar semua itu Pak. Ya, Bapak tulis di YouTube Sayyidul Istighfar, pemimpinnya istighfar. Mau yang short, mau yang pendek, yang panjang ada di sana. Bapak tinggal ulang-ulang kalau belum hafal. Kenapa? Karena kata Rasulullah dalam hadis Bukhari, mangqalaha, barang siapa yang membaca istighfar ini mukinan, dan dia yakin akan kefadilahnya, ya, yakin, maka Allah Subhanahu wa taala ya akan ampuni dosa-dosanya, ya, seandainya dia baca di pagi hari, ya, qala biha, ya, fin nahar, dia baca pada siang hari, kemudian dia meninggal qabla ayyumsiyah, famata qabla ayyumsiyah, dia meninggal sebelum dia sore,
maka fahuwa min ahlil jannah, sudah dicatat dari golongan ahli surga. Bapak baca pagi Sayyidul Istighfar, kemudian siang hari meninggal dunia, maka bapak termasuk dicatat dalam ahli surga. Begitu juga barang siapa yang baca di malam hari, famata, maka kemudian meninggal dunia qabla ayyusbihah, sebelum subuh, ya, sebelum subuh sudah meninggal dunia, maka fahuwa min ahlil jannah, dia termasuk digolongkan dalam ahli surga. Nah, kalau bapak baca ini kemudian yakin akan itu, maka itu yang terjadi. Sudah hafal semua belum, Pak? Ya, maka boleh Pak ya. Nah, mumpung ini kesempatan ngaji, tinggal bapak tulis di YouTube, ya kan? Tulis di YouTube Sayyidul Istighfar. Nah, di sana keluar yang pendek sama yang panjang ada itu ya. Nah, tinggal bapak ulang-ulang sampai hafal, ya Pak ya. Nah, jadi biar kita ada gunanya ngaji, ya Pak ya. Kenapa? Setelah itu baca pagi dan sore. Kalau nggak bisa, itu kan kalau ini kan suka ada gambarnya tuh di YouTube, ya Pak ya. Ada bacaannya, langsung ada gambarnya. Bapak screenshot aja, screenshot, nah dibaca, diulang-ulang. Itu caranya Pak, ya kan? Saya biasanya seperti itu kalau ngikutin screenshot, saya sambil dibaca. Pagi dibaca, sore dibaca, yakin. Pagi dibaca, sore dibaca. Kalau pagi dibaca, seandainya kita mati di siang hari ini, bapak langsung dimasukkan dalam ahli surga. Nah, kalau baca di maghrib misalnya, kemudian meninggal di malam harinya sebelum subuh, maka bapak sudah termasuk bagian ahli surga. Paham Pak ya? Nah, saya pernah juga dulu waktu masih ada TVRI, ada Kiai siapa yang di Kuningan itu, yang kemudian meninggal muda, yang biasa, lupa saya namanya. Nah, beliau kan ahli hadis itu dari Syria. Kebetulan beliau, lupa Kiai siapa itu namanya, orang Kuningan. Iya, itu yang itu ya. Bahkan beliau itu punya aplikasi namanya Al-Hadi Pak. Jadi Bapak lihat nanti di Play Store, ya, di Play Store tulis Bapak Al-Hadi, Al-Quran Al-Hadi, ya kan? Nah, saya mendownload itu. Itu di situ lengkap Pak. Jadi kita bisa baca Al-Quran lewat itu, nah, sambil bisa ngasih amal jariah kepada dia, ya kan? Nah, saya selalu baca Al-Quran setiap hari 2 juz, saya selalu baca punya dia, nah, supaya mengalir juga kepada dia. Kenapa? Dia udah berusaha untuk bikin amal jariah, ya Pak ya. Di Play Store bisa Bapak lihat Al-Quran Al-Hadi, tulis, Bapak download, pakai itu bagus Pak. Bisa langsung, bisa ada bacaannya juga langsung ya. Nah, jadi istighfar tadi Bapak amalkan pagi dan sore ya. Baik, selesaikan dulu. Fastaghfiruni aghfir lakum. Ya ibadi innakum lam tablughu naf'i fatanfa'uni, wahai hamba-hambaku, sungguhnya kalian tidak mungkin memberikan manfaat kepadaku sehingga kalian bisa beramai-ramai memberikan manfaat kepadaku, tidak mungkin. Walan tablughu darri fatadurruni, dan kalian tidak mungkin bisa membahayakan aku kemudian kalian bareng-bareng membahayakan aku, tidak. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fil mulki syai'a. Wahai hamba-hambaku, seandainya orang-orang awal kalian, orang pertama kalian, dan sampai orang-orang akhir kalian, manusia kalian dan jin kalian semua, menjadi semuanya bertakwa kepadaku, kata Allah, ma zada dzalika fil mulki syai'an, dan itu tidak menambah ke kerajaanku sedikit pun. Tadi kan Allah katakan kalian tidak mungkin memberikan manfaat kepadaku. Contoh, seandainya kalian, kata Allah, bertakwa semua, enggak ada yang pernah berdosa. Misalnya ada orang bertakwa, satu orang tidak ada lagi, semuanya sama seperti dia, ada rajulin minkum itu. Dari zaman Nabi Adam sampai nanti hari kiamat, tidak sedikit pun menambah kerajaanku, kata Allah. Ya, tidak mungkin sedikit pun tidak menambah kerajaanku, kata Allah. Ya ibadi,
"Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kana afjar qalbi rajulin minkum ma naqasa dzalika min mulki syai'a." Wahai hamba-hambaku, seandainya orang-orang pertama kalian sampai akhir, orang-orang akhir kalian, manusia-manusia semua dan jin-jin semua berada di satu tempat, nah, kanu ala afjari qalbi rajulin minkum, menjadi orang yang semuanya berdosa. Misalnya ada satu orang yang paling berdosa, semuanya seperti itu semua, dari zaman dulu sampai terakhir. Mana qasadika fi mulki syai'an, itu tidak mengurangi kerajaanku sedikit pun, kata Allah. Jadi kalian tidak pernah bisa memberi manfaat padaku dan tidak pernah bisa membahayakan aku, kata Allah. Ya ibadi, wa illa kama yang kusul muhit idza dakhalal bahr, kecuali kurangnya itu seperti jarum yang dimasukkan ke air laut, ke dalam lautan, kemudian diangkat lagi. Kira-kira berpengaruh nggak tetesan air di jarum itu, Pak, dengan air laut sedunia gitu? Seperti itu doang, kata Allah. Ya, seandainya berpengaruh seperti itu, artinya apa? Nggak ada pengaruh, itu maksudnya, Pak. Ya, nggak ada pengaruh. Ya ibadi innama hiya a'malukum ukhsiha lakum. Yang paling penting kalian ingat, kata Allah, amal-amal kalian itu aku catat, kata Allah. Ya, amal-amal kalian itu aku catat semuanya. Tsumma ufikum iyyaha, kemudian nanti aku akan membalas semua amal-amal kalian. Jadi selama kita hidup, Pak, ya, kita balik sampai kita nanti diambil lagi oleh Allah, tak satu pun amal kita, baik amal yang baik maupun yang buruk, yang tidak aku tulis, kata Allah. Sudah aku rekam semua, kata Allah. Tidak perlu mempersoalkan yang lain-lain. Yang penting kamu tahu semua amal kamu sudah terekam, kata Allah. Faman wajada khairan falyahmadillah. Barang siapa yang menemukan amal-amal kalian baik, hendaklah memuji Allah. Kenapa? Karena semua datang dari Allah. Cuman waman wajada ghaira dzalik fala yalumanna illa nafsah, fala yalumanna illa nafsah. Dan jika kalian mendapatkan amal kalian sebaliknya, yakni tidak baik, jangan kau salahkan kecuali dirimu sendiri. Jangan nyalain Allah gitu, Pak. Semuanya dari Allah, dosa juga dari Allah. Jangan salahkan Allah, kata Allah. Ya, kalau baik, pujilah Allah, itu datang dari Allah. Tapi kalau amal kalian itu tidak baik, fala yalumanna illa nafsah, jangan kau nyalain siapa-siapa kecuali salahin dirimu sendiri. Jangan nyalain Allah. Ma asabaka min hasanatin faminallah, dalam Al-Quran. Semua kebaikan datang dari Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik, dan semua keburukan yang datang itu datang darimu, kata Allah. Ya, ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Maka kata Allah, betapa banyak dosa-dosa yang kalian lakukan yang wajib diadab, cuma aku ampuni, kata Allah. Ya, cuma aku ampuni. Sedikit lagi, Pak, ya. Lau anna ya ibadi, lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fas'aluni fa'ataitu kulla insan sa'altu ma sa'altu mas'alatahu ma naqasu dzalika mimma indi illa kama yanqusul muhit idza dakhala al-bahr. Wahai hamba-hambaku, seandainya kalian berkumpul semua awal dan akhir, kemudian semuanya minta kepadaku, kemudian aku beri semua permintaannya, itu tidak akan mengurangi semua yang ada di gudang pembeniharaanku, kecuali hanya seperti jarum yang dimasukkan ke dalam lautan dan kau angkat itu jarum. Permintaan kita semua nih, minta dunia dan segala isinya, semua minta semua, dari awal sampai akhir Allah kasih semua itu permintaannya, tidak mengurangi sedikit pun dari perbendaharaanku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ya ibadi inna ma'amlukum. Oh ya, sudah sampai, Pak, ya. Ini yang terakhir tadi, bahwa amal-amal kalian itu
semuanya ditulis oleh Allah. Dan jika baik maka memujilah kepada Allah. Jika amal-amal kalian menemukannya tidak baik, jangan kalian menyalahkan kecuali diri kalian sendiri. Maka dalam Al-Quran juga, yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara. Pada satu hari di mana setiap orang akan menemukan semua kebaikannya, amal baiknya hadir di hadapan mukanya nanti. Yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara. Karena nanti ada satu hari bahwa setiap kita itu akan menemukan kebaikannya hadir di hadapannya. Wa ma 'amila min su', begitu juga semua keburukannya juga hadir di hadapannya. Tawaddu law anna bainahu wa bainu amadan ba'ida. Kemudian ketika melihat keburukannya, dia ingin seandainya keburukan itu terpisah dengan dia dalam jarak waktu. Jarak waktu, Pak, bukan jarak tempat. Kalau jarak tempat masih bisa dijangkau. Kalau jarak waktu semenit yang lalu bisa nggak, Pak? Nah, kita bisa mengejar semenit yang lalu bisa nggak? Nggak bisa. Nanti ketika kita melihat keburukan kita, saking ngerinya melihat keburukan kita itu, takut menimpa kita, bahayanya, ya Allah, seandainya ini terpisah dengan jarak waktu, seandainya tidak bertemu lagi dengan saya. Ini dalam surat Al-Imran disebutkan begitu, ya. Jadi setiap kita nanti akan bertemu kebaikan hadir di hadapannya, wa amalan min su', begitu juga semua keburukan hadir di hadapan kita. Cuma ketika hadir keburukan ini, kita sangat menginginkan seandainya ada jarak waktu di antaranya. Artinya apa? Kita sangat-sangat takut ketemu dengan keburukan kita. Oleh karenanya, jangan banyak kita berbuat keburukan, minta ampunlah jika kita berbuat keburukan, dan perbanyaklah kebaikan, karena semuanya itu adalah atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah suruk bukan? Sudah. Nah, ada pertanyaan, Mbak? Ada? Silakan. Salam. Jadi itu namanya bab takdir, kodok, ya, kodok. Kita harus yakin bahwa baik dan buruk datang dari Allah. Sudah, yakin saja. Ya Pak ya, itu namanya kita meyakini takdir. Kalau nggak yakin itu, batal takdir kita. Ya Pak ya, yakin saja baik dan buruk datang dari Allah. Kan gitu. Nah, cuma kemudian kita mengikuti paham Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa keburukan itu datang dari kehendak kita. Ya Pak ya, datang dari kehendak kita. Cuma yang memberikan power tetap Allah. Ya Pak ya, kenapa Bapak nih mau berbuat buruk? Ya kan? Kan pilihan Bapak. Seharusnya kan bisa milih yang buruk, yang enggak. Benar nggak Pak? Kan pilihan Bapak. Ya. Cuma yang memberikan power pasti Allah juga kan? Nah, cuma Allah nanti kalau kamu ngambil keburukan ini, maka kamu akan disiksa. Tapi kalau tidak mengambil keburukan ini, kamu dapat pahala. Kan gitu Pak? Nah, itu bab takdir sudah. Gambarannya Umar bin Khattab memberikan gambaran begini. Seandainya kalian ini membawa unta atau kuda. Di sini ada rumput yang apa? Ada padang yang berumput, di sini ada padang yang gersang. Kira-kira kita ini mau mengembala di padang yang banyak rumputnya ini apa yang gersang? Bapak pilih yang mana? Benar ya Pak? Itu pilihan kita. Ya, Umar bin Khattab memberikan jawaban seperti itu tentang takdir. Ya kan? Nah, walaupun semuanya datang dari Allah. Kemudian seperti itulah. Kenapa? Karena bab takdir ini Pak jadi banyak. Kalau Qadariyah, kita yang menentukan takdir. Kalau Jabariyah, berzina pun Allah, kan gitu. Nah, Ahlus Sunnah di tengah-tengah. Jadi intinya, Bapak yakin baik dan buruk datang dari Allah, tapi Ahlus Sunnah mengatakan bahwa ma asabaka min hasanatin famin nafsik famin Allah, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Semua yang datang kebaikan dari Allah, yang buruk dari diri kita. Paham ya? Begitu aja caranya, ikutin cara Ahlus Sunnah ya. Takdir memang tidak ada yang pas Pak.
ya, karena ini adalah rahasia Allah. Nah, yang penting percaya saja sudah seperti itu, ya. Nah, masuk kepada akal Ahlus Sunnah seperti ini. Kalau Bapak ngikutin Qadariyah, ya kita semua yang berbuat nih. Kalau Jabariyah, Allah semua yang berbuat, mau dosa mau enggak. Nah, Ahlus Sunnah tengah-tengah, ya. Nah, semuanya datang dari Allah, tapi atas pilihan kita. Nah, sebab pilihan itulah kita disiksa, diberi pahala. Kalau Allah maksa, ngapain disiksa di pahala? Allah yang maksa kok. Paham nggak? Allah yang maksa kok. Nggak perlu dikasih pahala, Bapak. Kenapa? Allah yang memaksa kita. Berarti kasih Allah pahala sendiri. Gitu. Paham ya? Nah, ini masalah takdir. Jadi Bapak yakin saja itu. Tapi ingat, semuanya kita akan mendapatkan balasan sesuai dengan pilihan kita. Dan kekuatan itu Allah yang mendatangkannya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi, Pak? Cukup ya? Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup di kafarul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.